perkenalkan nama saya Hasriani Rahayu. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori konseling. Teori konseling yang akan saya bahas yakni ada 3 bagian. Yang pertama, teori psikoanalisis, yang kedua, teori eksistensial, dan yang ketiga yaitu teori Adlerian. Nah, penasaran kan mengenai teori tersebut? Makanya jangan kemana-mana, tetap saksikan video berikut ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai teori psikoanalisis. Tokoh psikoanalisis yang tidak asing ini yakni Sigmund Freud pada tahun 1956 hingga tahun 1939 dilahirkan dari sebuah keluarga dengan latar belakang yang kekurangan finansial dan tidak memiliki ekonomi yang memadai. Ibu Freud adalah istri ketiga dari ayahnya, bernama Jacob Freud yang lebih tua 20 tahun dari ayah Sigmund Freud. Ibunya yang cukup menarik ini membuat Freud jatuh cinta kepada ibu Freud. Juga pada tahun 1982 juga pernah jatuh cinta kepada seorang wanita muda cantik yang bernama Martha Bernays. Namun karena tidak memiliki uang ataupun keadaan sosial yang kurang cukup memadai, sehingga membuat Sigmund Freud ini lambat menikahi Martha Bernays dan menyebabkan dorongan seksualnya tidak dapat segera dipenuhi. Sehingga Freud menciptakan 3 struktur kepribadian. Yang pertama yaitu id. Id merupakan hasrat atau dorongan seksual yang bekerja atas dasar kepuasan. Sedangkan untuk menyalurkan id dibutuhkan ego. Ego ini bekerja berdasarkan prinsip realitas dan menekan akan adanya id melalui superego, di mana superego ini berisi norma atau aturan yang berlaku. Jadi, ego ini sifatnya yaitu menimbang-nimbang antara dorongan id dan adanya norma yang berlaku pada superego. Sehingga apabila id ini tidak tersalurkan dengan baik, maka akan dapat membuat kecemasan pada diri individu. Apabila id ini supaya dapat tersalur dan tidak merugikan superego atau tidak merugikan suatu masyarakat, terbentuklah suatu self mechanism. Yang pertama yaitu represi, yaitu mekanisme pertahanan ego yang menekan pikiran-pikiran yang mengancam ke alam ketidaksadaran. Yang kedua yaitu penyangkalan, yaitu menolak mengakui adanya stimulus yang menimbulkan kecemasan. Dan selanjutnya yaitu proyeksi, yaitu menyalahkan orang lain atas kesalahannya agar individu ini tetap merasa aman. Selanjutnya yaitu rasionalisasi, yakni pertahanan dengan membuat alasan masuk akal guna membenarkan tindakannya sehingga dapat diterima orang lain atau dapat diterima oleh masyarakat atas tindakan yang dilakukannya tersebut. Selanjutnya yaitu kompensasi, merupakan pertahanan dengan menutupi kelemahan dan menambah rasa harga diri dengan jalan memuaskan atau menunjukkan sifat tertentu secara berlebihan karena frustasi dengan hal yang lain. Pendekatan psikoanalitik yang dapat dilakukan dalam bimbingan dan konseling, yakni analisis mimpi. Menurut Freud, bahwa mimpi adalah sarana untuk dapat memahami apa yang tidak disadari. Freud menyebutkan pada proses analisis mimpi tersebut, klien didorong untuk bermimpi dan dapat mengingat mimpi-mimpinya. Analisis ini harus menyadari arti yang nyata atau kelihatan dari arti tersembunyi apa yang sesungguhnya. Jadi menurut Freud ini sebenarnya manusia itu ada beberapa kejadian yang tertimbun di alam sadar. Menurut teori Freud, dalam bermimpi maka alam bawah sadar itu akan menimbulkan kejadian-kejadian apa yang dapat menjadi faktor permasalahan individu hingga ke tahap dewasa. Fokus dari perkembangan teori Adler ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama, perilaku manusia itu didasarkan pada tujuan yang dimaksud. Psikologi individual mengasumsikan bahwa seluruh perilaku manusia mempunyai maksud. Selanjutnya yaitu berjuang untuk memperoleh signifikansi dan superioritas. Menurut teori Alfred Adler, karena dipengaruhi oleh masa lalunya yang sakit-sakitan, Adler ini mengasumsikan bahwa keadaan inferioritas dapat diubah menjadi keadaan yang superioritas.
di mana Adler menekankan bahwa perjuangan terhadap kesempurnaan dan mengatasi inferioritas, mencari keahlian adalah dorongan dari dalam diri sendiri. Gaya hidup ini tercipta 6 tahun pertama dalam masa kehidupan, akan tetapi serangkaian kejadian tersebut dapat mempunyai efek kuat terhadap perkembangan kepribadian. Pengalaman diri sendiri bukan faktor-faktor tegas, tetapi adalah interpretasi kita tentang kejadian-kejadian yang membentuk suatu kepribadian. Kegagalan interpretasi dapat menimbulkan kesalahan ide dalam logika pribadi manusia, di mana secara signifikan mempengaruhi perilaku yang sekarang. Sehingga gaya hidup adalah hubungan yang menyatukan seluruh aksi kita, dan gaya hidup kita terdiri dari nilai dan persepsi berkaitan dengan diri, orang lain, dan kehidupan. Dalam teori Adlerian ini tidak pernah melihat klien sebagai orang yang sakit atau seseorang yang membutuhkan pengobatan. Akan tetapi mereka melihat sebagai klien yang mengecilkan hati dari perasaan inferioritas yang sesungguhnya terdapat beberapa kemampuan-kemampuan yang terdapat suatu individu untuk menuju dari perasaan inferioritas ke perasaan superioritas. Konselor membantu mereka dalam mengubah persepsi untuk mengubah peta konsep individu yang baru. Nah, sedangkan menurut Mossack tahun 2000 menampilkan tujuan dalam perbaikan peta kognitif seorang individu menurut teori Adlerian, yaitu yang pertama mendorong kepentingan sosial, yang kedua membantu klien mengatasi rasa mengecilkan hati dan inferioritas, ketiga memodifikasi pandangan dan tujuan klien, yaitu mengubah gaya hidup mereka. Selanjutnya membantu klien merasakan persamaan dengan orang lain dan membantu orang-orang memberikan kontribusi bagi anggota masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori eksistensial. Teori eksistensial ini akrab dengan tokoh psikologi yaitu Viktor Emil Frankl. Lahir pada tanggal 26 Maret tahun 1905 dan dilahirkan di Wina, Austria. Pada musim gugur tahun 1943, Frankl dan istrinya serta orang tuanya dideportasi ke kamp konsentrasi Derisenstadt. Frankl selamat dari Holocaust, tetapi istrinya serta kedua orang tuanya dibunuh di kamp konsentrasi. Karena penderitaannya dan penderitaan banyak orang lain di kamp-kamp konsentrasi, ia membuat kesimpulan bahwa dalam situasi yang paling absurd dan menyiksa, kehidupan dapat bermakna dan bahkan penderitaan pun dapat bermakna. Kesimpulannya ini kelak menjadi dasar yang menjadi pemikiran psikiatri yang dikembangkan oleh Frankl. Pengertian teori konseling eksistensial menurut Sarah Young dalam Konseling dan Psikoterapi tahun 1995, terapi eksistensial adalah pendekatan terhadap konseling dan psikoterapi yang didasarkan pada pemahaman filosofis tentang apa makna menjadi manusia dan apa makna keberadaan manusia itu sendiri. Konsep-konsep utama dari pendekatan eksistensial yang membentuk landasan bagi praktek terapeutik terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yakni kesadaran diri. Manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri, suatu kesanggupan yang unik dan nyata yang memungkinkan manusia mampu berpikir dan memutuskan. Selanjutnya yakni kebebasan dan tanggung jawab dan kecemasan. Kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab bisa menimbulkan kecemasan yang menjadi atribut dasar pada manusia. Selanjutnya yaitu penciptaan makna. Manusia itu unik dalam arti bahwa dia berusaha untuk menemukan tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberi makna bagi kehidupannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa meskipun teori konseling eksistensial ini tampak menyajikan sisi gelap dari gambaran hidup manusia, para eksistensialis adalah kaum humanis. Mereka juga memiliki pandangan yang optimis dan mengakui bahwa semua manusia memiliki potensi untuk menangani kondisi-kondisi tersebut dan membuat hidupnya menjadi lebih bermakna. Menurut teori eksistensial humanistik, seseorang dapat frustasi karena tidak mengerti akan eksistensinya sebagai manusia. Seseorang akan mengalami kehampaan dalam eksistensinya berupa kebosanan ataupun apatisme. Seseorang akan menghadapi konflik nilai atau makna dalam kehidupannya.
struktur kepribadian teori Viktor Frankl, yaitu teori eksistensial, yakni tiang kebebasan, kemauan akan arti, serta arti kehidupan. Menurut teori ini, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap terhadap keadaan dan nasib. Kemauan arti akan kehidupan adalah kebutuhan hidup yang terus-menerus mencari bukan diri kita, melainkan suatu arti untuk memberi suatu maksud bagi eksistensi kita. Dalam teori eksistensial, semakin kita mampu mengatasi diri kita, memberi diri kita pada satu tujuan atau pada orang lain, maka kita semakin menjadi manusia yang sebenarnya.